Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat Al-Gonta yarhamukumullah jami'an. Di kesempatan ini saya ingin sedikit menyikapi tentang beredarnya isu-isu yang miring, yaitu pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan bisa jadi menyesatkan. Di sini saya tidak akan panjang lebar atau meluber. Saya akan membahas satu titik pokok yang bersinggungan dengan usuluddin. Karena perkara usuluddin saat disikut maka akan terjadi kegaduhan di tengah-tengah kedamaian. Yang asalnya damai jadi gaduh gitu. Gara-gara usuluddin ini di sini seleweng-selewengkan. Di sini saya akan mengambil satu topik, yaitu Al-Quran bukan kalam Allah. Disebutnya Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad. Yang mereka menyebutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim. Wah, tentu saja hal ini menggelitik. Dengan terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah, tetapi hanyalah kalam Nabi Muhammad. Demikian yang beredar saat ini telah ramai. Perlu kita ingat dan perlu sahabat ketahui bahwa peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi pada saat ini. Nah, peristiwa ini terjadi di masa jahiliyah, yaitu di tengah-tengah kafir Quraisy Mekah. Orang-orang kafir Quraisy dahulu menolak Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah karena dianggapnya itu adalah sebuah karangan Muhammad, bukan kalam Allah. Di tengah-tengah kaum jahiliyah, mereka adalah orang-orang pujangga, yang banyak orang-orang yang suka membuat syair, sehingga para pujangga mereka meragukan atas apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu kalam Allah. Mereka tidak mempercayai bahwa itu kalam Allah. Itu hanyalah ide atau karangan Muhammad sendiri, kata mereka. Berbarengan dengan penolakan Al-Quran adalah kalam Allah, Allah menurunkan ayat berketepatan pada surat Al-Hud ayat 13. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asri suwarin mislihi muqtarayatin wad'u min man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Al-Hud ayat 13. Allah menurunkan ayat ini di kota Mekah untuk menjawab tudingan-tudingan mereka kaum jahiliyah yang menganggap Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, bukan kalam Allah. Sekaligus ayat ini menjadi tantangan bagi mereka
yang menganggap Al-Quran bukan kalamullah. Am yaquluna iftara, dan apabila mereka mengatakan Muhammad adalah pengarang Al-Quran, Al-Quran adalah ucapan Muhammad sendiri, kul, katakan Muhammad, fa'tu bi asri suwarin mislihi, fa'tu bi asrin, maka datangkanlah 10 suwarihi mislihi maka datangkanlah 10 ayat yang semisal dengan ayat Al-Quran itu. Muqtarayatin wada'u, dan ajaklah manis tata'tum, siapa saja yang engkau mampu untuk mengajaknya, untuk memanggilnya, min dunillahi, kecuali Allah, in kuntum shodiqin, apabila kamu memang orang yang benar. Maka Allah terang-terangan jelas menentang orang-orang yang tidak mempercayai, tidak mau mengakui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah dianggapnya sebagai ucapan Muhammad. Maka Allah menantang, kalau itu adalah karangan Muhammad, sebagaimana Muhammad adalah kalangan orang Arab, tentu saja kalian juga bisa. Nah, secara tidak langsung artinya seperti itu. Maka kalian juga bisa membuat, coba datangkan 10 ayat, buatkan 10 semisal ayat Al-Quran ini, dan datangkan, panggillah siapapun yang engkau mampu untuk memanggilnya, itu pun kalau memang kamu benar. Hal itu dikatakan dalam tafsir Jalalain bahwa ini tantangan pertama kali Allah kepada kaum jahiliyah, kaum Quraisy yang menolak bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Disebutkan dalam tafsir Jalalain bahwa ini tantangan pertama. Ayat ini adalah ayat Makkiyah. Kemudian dilanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Senada tantangan ini dilontarkan pada kaum jahiliyah. Adapun bagaimana tafsirnya ayat ini, ya nantilah saya akan taruh di deskripsi. Kalau saya bahas di sini maka jadinya panjang. Apabila mereka berkelit tentang ayat ini, mereka akan mengatakan, itu kaum Quraisy itu kan tidak mempercayai kalau Al-Quran adalah kalamullah, adalah wahyu. Lah saya akan percaya, hanya saya mengatakan itu adalah kalam Nabi Muhammad yang dapat dari wahyu. Tetap saja itu kekeh namanya kalam Muhammad, katanya. Disebutnya itu kalam Muhammad. Dalam banyak verifikasi ia mengatakan yang berbeda-beda tentang tabayun atau klarifikasi tentang pemahaman ini. Itu pemahaman yang keluar dari real akidah, keluar dari ijma ulama. Saya kan hanya mengatakan saya mempercayai itu wahyu, namun itu ucapan Muhammad karena Muhammad orang Arab, gitu katanya. Jadi intinya statement seperti itu
dia menganggap bahwa Al-Quran bukan kalamullah, tetapi kalam Muhammad. Nah, terjadi ketimpangan, terjadi kericuhan dalam pemikirannya sendiri. Di sisi lain, Al-Quran diakui sebagai wahyu, tapi di sisi lain dia mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, tapi kalam Muhammad. Nah, pemahaman seperti apa ini? Padahal Rasulullah sendiri mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, kalamu Rabbi. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nasi fil mawaqifi. Qala ala rajulin yahmiluni ila qaumihi fa in quraisyan qad mana'uni an ablugha kalama rabbi ay kalamullah ay kalamullah. Jadi ketika itu bertepatan dengan musim haji, apakah di antara kalian, kata Rasulullah, apakah di antara kalian ada yang berkenan untuk membawaku menyampaikan sesuatu pada kaum Quraisy, yaitu tentang kalamu Rabbi. Rasulullah menyebutnya kalamu Rabbi, ay kalamullah. Kalamu Rabbi artinya ucapan Tuhanku. Nah, gitu. Ucapan Tuhanku itu makna secara harfi. Gitu. Ucapan Tuhanku ay yaitu ditegaskan dengan kalamullah. Nah, bagaimana bisa? Yang perlu kita garis bawahi masalah ini adalah kalamu Rabbi. Bagaimana Rasulullah sendiri mengatakan Al-Quran itu adalah kalamu Rabbi, sementara umatnya, ada yang mengaku umatnya tidak mengakui bahwa Al-Quran kalamullah. Bagaimana ini? Nah, pemahaman seperti ini hendaklah perlu diluruskan. Itu pemahaman yang sudah ada sejak kaum jahiliyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun sekelumit. Mudah-mudahan ini adalah satu respon saya yang ringan, tetapi marilah kita hindari pemikiran-pemikiran yang tersesat seperti itu. Dan pemikiran seperti itu berpotensi untuk menyesatkan, akan menyesatkan orang-orang di sekitarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan sekelumit tentang ayat Al-Quran. Dari awal tadi saya mengatakan qala ta'ala fil Qur'anil azim. Jadi qala ta'ala itu adalah dawuh, kata orang Jawa, dawuh sopo pangeran fil Qur'anil azim, ing dalam Al-Qur'an kang agung, yaitu dawuh sapa Allah, dawuh Allah fil Qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an yang mulia ini. Jadi kalau qala Rasulullah itu bukan fil Qur'anil azim. Fil Qur'anil azim adalah qala ta'ala, begitu. Ya, begitulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat ini. Demikian bermanfaat. Dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.